Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat-Nya, yang mana kita pada hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, tak kalah penting iman dan Islam, jika kita dapat hadir melangkahkan kaki tangan hadir di Masjid Taqwa ini pada hari ini tanggal 1 September tahun 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Syawal tahun 1440 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai mengalir marilah kita selalu meningkatkan tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pada kesempatan ini khatib akan menanggapi tema khutbah dengan judul 3 sifat yang tercela. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadangkala tanpa sengaja seringkali manusia melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki agama, artinya mengikuti hawa nafsu yang senantiasa mengajak ke jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuat apa saja menurut kehendak hatinya. Padahal sejak dulu kala, yaitu semenjak diutusnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, agama Islam selalu mengajarkan kepada penganutnya untuk berbuat baik dan jujur, menghargai sesama umat beragama, dan memperkuat tali persaudaraan, serta menghindarkan jauh-jauh hal-hal yang bisa menimbulkan suatu perpecahan dan pertikaian. Jika ada salah seorang berbuat sesuatu kesalahan, maka yang lain harus memaafkan kehilafannya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan jika dua golongan saling berselisih, hendaklah didamaikan kedua-duanya, agar pada masa-masa berikutnya tercipta sebuah tatanan hidup yang tentram dan harmonis, tanpa ada yang saling bermusuhan dan saling jauh menjauhi. Tolong menolong antara sama umat manusia sangat diperlukan gotong royong dan kerjasama menjalankan kebajikan dan kemakrupan. Umat Islam adalah sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu ikatan tertentu yang membedakan dari golongan lain. Mereka berusaha menciptakan hidup dalam suasana persamaan dan perdamaian. Islam membuat umat semacam ini atas dasar akidah Islamiyah yang merupakan pengikat paling kuat dan kekal yang bisa menembus batas-batas perbedaan individu, suku, bahasa, dan daerah, sepanjang mereka tetap bersatu padu dalam akidah Islam. Karena akidah Islam itu sendiri mampu menciptakan kesatuan dan persatuan umat. Anjuran untuk bersatu pada antara sesama muslim ternyata telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya,
Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Senada dengan ayat di atas dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, Inna hazihi ummatakum ammatan wahidatan wa anna rabbukum fa'budun. Inna hazihi ummatakum ammatan wahidatan wa anna rabbukum fa'budun. Yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, seagama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak dalil-dalil Al-Quran yang menyerukan kepada rasa persaudaraan kaum muslimin. Tapi dua ayat tersebut di atas sudah cukup jelas dan kuat untuk dijadikan patokan dan tolak ukur di dalam menata dan membangun kehidupan sehari-hari. Demikianlah di antara ajaran pokok yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tiga sifat yang senantiasa menyelubungi hati manusia, antara lain adalah: pertama, hasrat, iri hati dan dengki. Kadangkala seringkali dalam diri manusia ada rasa iri hati dan dengki pada seseorang karena merasa dikucilkan dan diremehkan. Misalnya karena hidupnya yang masih serta kekurangan dan lain sebagainya. Reaksi yang sedemikian itu pada akhirnya nanti akan menimbulkan permusuhan dan sentimen yang berlarut-larut. Pada dasarnya hal tersebut dapat membuat marah dan merasa tersinggung. Tapi mampukah menahan diri? Seandainya masih mampu, maka kendalikan tanpa menimbulkan adanya pertikaian atau permusuhan. Alangkah baiknya kalau senantiasa berbuat baik dan bersikap ramah tamah pada mereka. Kalau jiwa sudah dingin, tentu suasana akan kembali menjadi tenang dan tentram. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana bermasyarakat dan bertata negara yang benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wa hasada fa innal hasada yaqulu hasanati kama yaqulu harul hatab. Yang artinya, jauhilah rasa dengki iri hati, karena sesungguhnya ia akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Daud dan Tirmidzi. Yang kedua, munafik bermuka dua. Lebih parah lagi sifat manusia adalah munafik. Bila sifat ini mengakar kuat di antara manusia, maka tak jauh bedanya mereka dengan kufar atau orang-orang kafir. Allah dan Rasulnya sekali-kali tidak menyukainya, bahkan lebih dari itu sangat membencinya. Lidah orang-orang munafik senantiasa akan bercabang dua. Mereka akan mengadu dirinya beriman, manakala mereka berpawasan dengan seorang muslim, dan sebaliknya mereka akan berpaling dari ucapan manisnya manakala mereka kembali dan bertemu dengan setan-setan mereka. Sebagaimana telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau illa sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ternyata kata-kata manis mereka berubah menjadi lidah yang beracun dan berbisa. Mereka itulah orang-orang yang munafik, yang di antara ciri mereka adalah apabila berbicara dusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila dipercaya mereka berkhianat. Yang ketiga, sombong dan angkuh. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18, wa
wala tusair hadaka linnasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, apalagi yang membanggakan dirinya. Orang-orang yang sombong dan bersifat angkuh sesama senantiasa akan dijauh oleh masyarakat. Ia akan merasa hidup terkucil karena ulah dan tingkah lakunya yang serba salah dipandang halayak ramai. Ia tidak hanya dibenci oleh Allah dan Rasulnya, melainkan juga akan dibenci oleh kerabat, tetangga, dan penduduk sekitarnya. Orang yang sombong dan congkak dirinya akan merasa lebih tinggi dan kuasa daripada yang lainnya. Manakala sifat yang sangat tercela ini selalu dimiliki oleh manusia, maka jangan diharapkan dapat hidup tenang dan damai. Kaum muslimin harus bisa meneladani bagaimana seharusnya sifat-sifat seorang mukmin dan mukminah yang sejati. Berbuatlah sebagaimana mestinya, berbicara sejujur-jujurnya, dan berjalanlah sebagaimana biasanya sederhana mungkin, tanpa pernah mengada-ada ataupun menguranginya. Itulah ajaran yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Masyarakat muslimin rahimahullah, akhirnya mari kita saling mengintrospeksi diri, melihat kekurangan diri masing-masing, saling tegur sapa, dan saling memperbaiki, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena yang demikian akan membawa ke jenjang kehidupan yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan beriman kepadanya. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan, dan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-nasihat supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-nasihat supaya mentaati kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa junat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dina kulli wa yadhara al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qaddima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur jamil muslimin wal muslimat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salama min kulli is wa ghanimata min kulli bir wa fawza bil jannati wa najat minan nar. Allahumma nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
kami menghadapkan diri pada Jumat ini untuk menulis perintah-Mu, melaksanakan sholat Jumat. Semoga Engkau menerima ibadah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah amalan-amalan kami, ibadah kami, dan ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan dahulu dan sekarang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat mengamalkan segala perintah-Mu, memujudkan ketaatan kepada-Mu, memenuhi segala amanah-Mu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa arinal batila batila tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dengan terang, dan berikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil dengan jelas, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana afriq alana sabra wa taqwid aqdamana wansuna ala qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fastamati tazkurkum waskuru nikmati ala yajikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.